Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow. I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. Yes, I am yours, forever yours. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, tangan Tuhan, tangannya, oh, tangan Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, 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 oh, tangan Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan berbicara, Tuhan, kami siap mendengarnya. Tuhan, nyatakan isi hatimu pada kami, bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam.
Engkau tidak membiarkan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya di dalam kami ada Engkau yang memerintah. Di dalam hati kami ada Engkau dan ada kebenaran itu Tuhan. Ada Tuhan Yesus iman yang mengalahkan bumi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memerintah, Engkau yang berkuasa atas tubuh kami Tuhan sebagai baik-Mu Tuhan. Maka semua umat-Mu yang ada di dalam online Facebook ini yang bermasalah apa saja, Tuhan Engkau jamah dan menolongnya. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak-anak dan orang tua, Tuhan jamah biar semua bisa duduk dengan rukun Tuhan dalam nama Yesus. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat dari janji Allah dan kebenaran-Mu Tuhan, itu nyata pada anak-anak-Mu Tuhan. Baik kami yang di sini maupun yang ada di online, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dengan sederhana yang bisa kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah jawab doa anak-anak-Mu dan kebutuhan mereka dan keperluan hidup mereka dan usaha mereka dan juga kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kami akan membaca firman Tuhan. Iya, saya mengajak Anda melihat firman Tuhan. Iya, kita akan membaca di dalam mengajak Anda melihat di dalam Ibrani 13. Ya, dari ayat 1 kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pesinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Coba kita perhatikan di sini ayat yang kita harus ingat baik-baik. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat
dilakukan manusia terhadap aku. Kalau Anda melihat di ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sungguh sangat luar biasa kalau kita mengerti tentang firman ini, karena firman ini dimulai dengan kata, Anda perhatikan di sini, 1, peliharalah kasih persaudaraan. Hari ini orang-orang berkata hari Valentine. Ya, mungkin seseorang yang bernama Valentine mungkin melakukan hal yang baik, ya saudara. Dan hari ini orang-orang menyatakan hari kasih sayang. Dan saya ingin Anda memperhatikan di sini, Tuhan menulis dan mengizinkan di sini, ditulis di dalam kitab Ibrani ini, dikatakan ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara, kalau kita melihat dikatakan kasih persaudaraan, ternyata kasih itu tidak hanya datang begitu saja, atau muncul begitu saja, atau tetap ada seperti itu, tidak. Tetapi dia dipelihara. Saudara, kalau Anda mengerti tentang pemeliharaan, kalau rumah tidak dipelihara pun hancur, ya kan? Kalau kita Bukit Doa, kita tidak pelihara, itu orang tidak ada yang jaga, atau kita biarkan saja, bisa-bisa hancur, saudara. Sebab kalau saya lihat, kalau dia punya pompa air, dia punya listrik, bisa tidak dipakai aja bisa hancur, bisa rusak. Sehingga kami harus betulkan semua, betulkan ini, betulkan sana. Jadi berarti saudara, benda mati aja dipelihara, apalagi kita dengan berbagai-bagai segi, pendidikan, budaya, dan kehidupan, yang dikatakan ada orang gaji seberapa, ada orang gaji berapa jumlah. Nah saudara, ada orang yang pendidikannya dia sampai dari S1, S2, S3, kalau saya S5, S mambo, karena SD, SMP, SMA tinggal ditambah lagi. Nah saudara, kalau saya melihat di sini bahwa berbagai perbedaan yang ada pada kita, sebab itu Alkitab tulis pelihara. Pelihara ini berarti kita harus jaga. Namanya pelihara itu kan jaga, ya kan? Kalau anak kita nggak pelihara, kita biarin aja, dia mau makan apa kek, mau apa kek, dia mau makan racun kek, minum dari kecil minum suka-suka, apa kehidupannya yang nggak karuan, yang anak-anak tidak boleh, memakannya kita bebaskan, maka kita tidak pelihara dia berarti. Maka saudara, persaudaraan ini pun perlu dipelihara. Dengan apa peliharanya? Dengan kasih. Peliharalah kasih persaudaraan. Persaudaraan itu bukan hanya kakak adik, tetapi persaudaraan itu juga adalah kehidupan berjemaat, kehidupan di dalam berteman. Itu adalah kasih persaudaraan, saudara. Kalau saya melihat bahwa ada teman saya di Amerika meninggal, saudara, hari ini, terus ada ibadah malam, terus saya tanya, ternyata saya kan buat grup, jadi saya yang admin, saya yang bikin grup, karena mereka teman saya banyak dan selalu saya harus kirim renungan, maka saya saudara membuat satu grup supaya saya nggak kirim satu-satu, saya kirim semua, karena saya rasa betapa indahnya orang bisa merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti, sehingga kita bisa belajar bagaimana kita menghidupi hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saudara, saya melihat di grup, sudah ada acara penghiburan. Nah, jam di sana dengan jam di sini kan berbeda. Jadi kalau jam di sana malam dia mulai siang, pagi gitu ya saudara, jam 10 atau jam 11 dia mulai. Terus saya tanya,
di Indonesia itu jam berapa ya? Nah saudara, karena saya tahu sekarang kan serba ngesum ya kan, jadi kami bisa ngikutin. Jadi dipuji Tuhan saudara, dengan adanya COVID ini kami bisa jadi berkumpul di Amerika, di Indonesia, kami bisa ikut ibadahnya, kami bisa bersama. Jadi saudara, iya saya melihat, oh saya tanya terus mereka bilang jam setengah 3, setengah 3 atau setengah 4. Ya, terus mereka bilang, kan Ibu Dora kan biasa tidurnya pagi katanya, karena kebiasaan. Jadi mereka tahu saudara, karena kadang-kadang mereka di sana ngobrol dengan saya itu jam 1, jam 2. Nah saudara, dan mereka pun karena kadang saya ke sana buat doa semalaman, dan mereka senang doa semalaman dan berkumpul bersama kami, dan akhirnya mereka pun suka kadang-kadang, ya saya di sini siang, mereka sudah jam pagi tuh jam 4, jam 3 masih ngobrol. Jadi kasih persaudaraan bukan hanya kita kakak adik saja, tapi sampai teman-teman yang rasanya kita bisa satu dengan lain, bisa mengerti, bahkan kadang teman itu bisa lebih akrab dari kakak adik saudara. Jadi sebab itu kita harus lebih lagi saudara, lebih lagi. Dan saya bilang oke, saya akan usahakan untuk mengikuti Zoom-nya di subuh ya. Nah saudara, karena kita harus selalu menjaga kasih persaudaraan, supaya kita memperhatikan kalau mereka kirim Zoom, kami ikut. Kalau mereka nggak kirim Zoom, kita nggak ikut kan saudara. Tapi kalau ada Zoom, maka saudara, kehidupan ini bukan hanya bertumbuh seperti pohon-pohon liar di hutan yang bertumbuh begitu saja. Tentu tidak saudara. Sebab itu ada dibilang hari kasih sayang. Ternyata kasih itu adalah satu ungkapan yang ditulis dalam kebenaran firman, yaitu pelihara kasih persaudaraan. Jadi persaudaraan itu adalah, apalagi kakak adik, keluarga dalam satu rumah, atau kakak adik, rumah berbeda pun tetapi kita adalah saudara. Dan kalau kita satu di dalam Tuhan Bapa kita sama, yaitu Yesus Kristus, maka kita yang ada dalam satu gereja, satu Facebook online, dan teman-teman, tentu kita ini adalah bersaudara di dalam Tuhan. Dan kita harus saling melihat dan memperhatikannya. Jadi saya setiap kali saya, karena yang meninggal ini memang sudah sakit, jadi saya selalu saya ada grup dengan mereka dari Kanada, Australia, dari mana yang bekas Hermon, ada grup sendiri, dan ini grup teman-teman yang di sana, ada grup dari grup SF aja ada 2 saudara. Jadi saya melihat di sini bahwa kasih persaudaraan itu sangat perlu, apalagi sekarang dipermudah dengan alat-alat bisa nge-zoom, kan bisa. Jadi kita jangan merasa keadaan ini malah menjadi tidak enak, malah menjadi mudah saudara. Untuk kasih persaudaraan itu akan lebih mudah, saling memperhatikan, asal orang itu mau kasih nomor ID-nya, paspor Zoom-nya, kita bisa ikut. Terus bahkan kita bisa belajar, pelajaran sekolah-sekolah Alkitab dan mana, itu sekarang disodorkan gratis tuh. Wah, betapa luar biasa saudara. Dan orang-orang dengan sukarela melayani saudara, tanpa dibayar pun mereka melayani. Mereka mengundang Zoom itu kan, kita nggak perlu bayar, karena kita di rumah masing-masing. Kalau sesinya sudah waktunya untuk jam makan, kayak kami pejabat pusat WBI, tim wanita cakap berdampak, untuk seluruh Indonesia bisa ikut. PCB 1 yang Rabu lalu dibuat dari kami yang pejabat pusat, disuruh tolong kami yang pusat supaya jam 7.30, jam 40 sudah siap. Karena mulainya jam 8.
Jadi kami sebagai tuan rumah harus sudah siap. Dan itu selesainya per jam 4. Dan saudara tahu apa? Di jam-jam tertentu, karena 8 sesi, jam tertentu dikasih istirahat 5 menit. Jadi orang tertib semua. Iya, 5 menit ke toilet. Wah, luar biasa. Terus jam makan, iya, agak apa ke ongkos nasi kotak lagi. Iya, tolong makan di rumah masing-masing. Jadi dikasih izin 15 menit makan. Saudara, wah, indahnya. Ya ternyata masa-masa ini Tuhan pun turut bekerja, membuat kita bisa menjaga kasih persaudaraan tanpa mengeluarkan ongkos yang berlebihan. Jadi betapa indahnya, saudara. Jadi saya melihat dalam masa yang dikatakan masa sukar ini, Tuhan juga turut bekerja menolong kita semua sehingga terjaga iman kita. Jadi saudara, saya bersyukur karena ternyata saya bisa ikut dengan acara penghiburan sebelum dikumpulkan. Ada acara malam pertama, malam tutup peti, ya kan? Karena ini bukan COVID, dia tidak meninggal COVID. Jadi ya saudara, jadi kami bisa, walaupun saya di Indonesia, mereka di Amerika, dan saudara-saudara yang banyak di Indonesia juga, jadi kami bisa bersama-sama. Nah, inilah Allah yang Tuhan izinkan untuk kita juga memelihara kasih persaudaraan kita. Walaupun kita harus meluangkan waktu tidur kita, ya udahlah, kita harus memberikan waktu tidur kita untuk bisa ikut ibadah dengan mereka. Jadi betapa indahnya, saudara. Jadi ingat, kasih itu memang perlu bayar harga. Jadi bukan kasih itu namanya bertumbuh sendiri. Ya udah biarin aja. Yang penting Shalom, hari Valentine, hari kasih sayang. Wah, kita kirim posting-posting hati yang bergebu-gebu, yang kasih luar biasa. Tetapi kenyataannya kita tidak mengasihi. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang kasih ini. Nah, ada dia di sini ternyata peliharalah kasih persaudaraan. Saudara kandung, saudara yang keluarga besar, teman-teman, jemaat, dan seluruhnya saudara yang Anda kenal, apalagi mereka satu di dalam Tuhan Yesus, maka kita perlu untuk memelihara hubungan ini, memelihara. Saya melihat ada yang ulang tahun, maka seluruh orang, walaupun mereka muka Ibu Berliana kayak apa ya hari ini ulang tahun. Shalom, selamat ulang tahun Ibu Berliana. Ya, saya percaya keluarga Tahu Bolong sedang ikut. Nah, selamat ulang tahun Ibu Berliana. Dan saya bilang ini tadinya saya menulis istri Pak David, karena kalau tidak tahu ini Berliana siapa, iya. Nah, karena ada berapa Berliana. Nah, saudara, selamat ulang tahun buat Ibu Berliana, ya Tahu Bolong. Nah, puji Tuhan, sekali lagi, ada banyak hal yang kita harus. Jadi saya melihat orang-orang di grup ini kan Pak, mungkin ini nggak tahu yang mana ya Ibu Berliana, tetapi untuk menjaga kasih kita di dalam satu grup itu, kasih persaudaraan, maka semua ikut happy birthday. Terus kalau Carter udah pasti dikenal, jadi kalau bilang Carter happy wedding dari birthday. Dan saudara, sekali lagi, semua ini Tuhan memberikan kita seperti budaya yang menjaga kasih persaudaraan ini. Jadi kalau ada orang yang merasa gue nggak kenal, gue nggak mau pilih dia, tapi cuma ketik sebentar aja kok jalan gitu, tanpa ada harus pusing kirim kado ke sana. Enggak, saudara, hanya dengan kata-kata, hanya dengan jari saja, saudara, kita bisa memberikan perhatian dan memberikan hubungan kasih persaudaraan itu terpelihara. Karena ada orang-orang yang satu waktu saya sudah menulis selamat ya
Dan tiba-tiba ibu ini melewati kata-kata saya dan yang lain. Jadi yang lain yang ini sudah banyak di atas, yang bawah ini dia ditulis dan di bawah yang dikatakan terima kasih, dia sebut nama yang orang yang terakhir yang kasih. Sedangkan di atas ini masih banyak yang belum dia bilang. Nah, saya untuk menjaga supaya ibu ini tidak nanti mereka ngomong, kok saya nggak disebut, maka saya hubungi dia secara langsung, namanya japri. Saya japri ibu ini karena dia jemaat dan doa juga. Jangan sampai mereka ada, kan ada banyak orang menjaga. Itu adalah cara memelihara. Jadi saya bilang, Bu, saya memang kirim juga ke dia japri sendiri karena saya tahu ini dia nggak baca. Nanti dia pikir kok saya nih gembala kok nggak kasih salam ya. Jadi saya kirim ke dia. Terus dia bilang, makasih Bu Dora. Wah, terima kasih. Saya bilang, Bu, jangan lupa ada ibu yang ini, saya tidak usah sebut nama-namanya kan, ibu ini, ibu udah tulis, saya juga sudah tulis ya, tapi ibu nggak baca ya, saya terima aja langsung ke ibu. Tapi kalau yang lain kan nggak ada japrinya, maka ibu tolong ini, aduh, terima kasih Bu Dora. Nah, salah satu cara yang sangat sederhana dan sangat mudah, saya tidak membuat saya, kan banyak orang bisa tersinggung apa semua. Itu perkara kecil, saudara. Tidak ada hubungannya, tidak ada. Anda tidak boleh memakai perasaan, Anda tidak boleh memakai praduga, Jadi mari, kalau Anda bisa menolong, Anda tinggal WA, ibu yang ini, ibu belum sebut, tapi yang di bawah ini, ibu sebut satu-satu, tapi yang itu, saya menjaga. Terus ibu bilang, kok Ibu Dora, terima kasih katanya, ibu baik banget, saya ibu baik. Saya bilang, nah, saya hanya menjaga supaya ibu tetap karena ibu pasti gak lihat itu, ibu pasti gak lihat. Nah, saya kan kepalanya, saya kan jadi harus menolong ibu. Saya kan jadi asisten ibu. Saya bilang, kok ibu, dia ibu pemimpin kok jadi asisten. Saya hanya asisten, bukan ibu yang asisten. Bukan ibu asisten saya. Dia bilang kalau kau menjadi pemimpin, kau harus menjadi bawahan. Kalau kau mau diangkat, kau harus mau direndahkan. Maka saya bilang, itu mah bukan masalahmu, saya ini cuma menolong. Jadi itu adalah bagian sangat kecil dari cara memelihara kasih persaudaraan. Kadang-kadang dengan kasih persaudaraan saja kita sudah lama gak ketemu, kita bilang, apa kabar? Untuk memelihara kasih persaudaraan. Saudara, ada banyak, ada banyak sekali yang Anda bisa. Saya juga dengan cara saya mengirim renungan ke teman-teman, karena saya tahu yang ngirim renungan saya, kami kan di grup. Jadi Beni sudah satu grup dengan GBI, grup pendeta GBI DKI, maka Beni bahasa sudah dikirim, jadi saya akan kirim yang itu. Nah, saudara, jadi saya sudah ditolong, Beni sudah masuk situ, jadi Beni sudah bisa menolong kita dengan renungan dia kirim lebih cepat renungan itu. Tetapi saya punya yang lain lagi, maka dengan cara saya menjaga kasih persaudaraan itu, saya teman-teman saya yang bukan di DKI, bukan di GBI DKI, yang orang GPD, yang apa, saya punya teman-teman yang banyak ada di mana-mana, kan. Jadi kalau mereka masukin ke saya, ada GPD, ada yang macam-macam gereja yang bukan aliran PKK 1, jadi mereka setiap hari milik saya, maka saya baca, ada penginjil, ada yang Semarang, ada yang di Pejuangnya, ada yang di mana-mana. Selalu kirim saya yang tidak ada di gereja dia bagian itu. Saya mempunyai waktu untuk membaca renungan-renungan itu, dan kalau itu indah, saudara, saya kirim. Tujuannya apa? Saya menjaga supaya
ada hubungan, walaupun saya tidak perlu mereka balas atau apa. Yang penting saya tahu mereka baca, sehingga tanpa sadar kita pun bisa menjaga kerohanian, kita bisa menolong orang-orang. Sehingga banyak mereka bilang, aduh, saat itu justru saya sedang bermasalah dan kamu kirim ini. Dan kemudian mereka bilang, wow, aku dikuatkan, aku dibangkitkan. Dan ada banyak cara kita memelihara kasih persaudaraan. Apalagi kalau kita banyak duit, ya kita tolong aja orang yang kita udah tahu dia sakit, dia susah, dia bermasalah keuangan, iya kita bagi. Ya masalahnya kan sekarang kita masa pandemi, jadi itulah masa krisis yang saya rasa baru tapi percaya Tuhan tidak pernah biarkan kita. Karena saudara, walaupun cuma sedikit, cuma tanda seperti orang itu ampaukan itu, ampau itu cuma sebagai tanda budaya saja, ya budaya kasih sayang, dia memperhatikan. Sehingga yang sudah kawin tidak dikasih, yang belum kawin yang dikasih, dan yang orang tua yang dikasih, saudara. Jadi mereka tidak perlu isi harus banyak-banyak atau bagaimana, nggak apa-apa, saudara. Itu cuma tanda kok, cuma. Jadi saya sampai pembantu saya, supir-supir, semua saya kasih jumlahnya sama, semua isinya sama, iya saudara. Nah, adalah hal yang senang karena kita pelihara kasih persaudaraan. Itu yang dikatakan sifat joy. Itu juga adalah hal-hal yang positif saja, hal-hal yang baik saja. Memberkati, mengirim makanan, mengajak makan keluarga, berkumpul bersama. Itu adalah salah satu pelihara kasih persaudaraan. Sekarang yang tidak bisa adalah sakit, kita pergi ke sana, terus begitu hari itu udah gak bisa sekarang. Karena orang tidak mau pergi ke rumah sakit, terus orang tidak mau keluar rumah. Tapi kita bisa melalui telepon, kita bisa berdoa kepada percaya. Saya melihat Tuhan dengan kasih persaudaraan ini, Tuhan terlalu baik. Saya melihat yang ada kalau dulu ikut saya berdoa, dengan kami berdoa yang sebut nama Kristi, ya Kristi. Dan kemarin Kristi itu WA saya, dan saya berterima kasih karena Kristi itu bilang begini, Ibu bagaimana keadaan? Terus saya bilang, oh kami baik saja, oh puji Tuhan. Lalu dia bilang, saya sudah sembuh. Artinya dia minum obat dengan lagi, sekarang paru-paru dan kami sembuh. Oh, kami ini cuma taunya berdua, orangnya kami nggak tahu. Orang kami nggak tahu, saudara ya. Kami nggak tahu dan nggak jumpa. Tahu saya mungkin ini dia dibuat dari dia. Terus dia sederhana saja, dia cuma bilang apa kabar. Saya bilang kamu sehat aja semua. Cuma kata begitu saja itu sudah dia membuat hubungan, memelihara kasih persaudaraan. Dia katakan, terima kasih, saya sudah sehat. Wow, yang waktu itu sangat parah. Hanya dengan apa? Kasih persaudaraan itu kita cuma bisa berdoa. Ya kita lakukanlah dengan doa. Kita nggak punya duit beli obat. Kita cuma bisa berdoa. Itulah salah satu yang kami lakukan tentang pelihara kasih. Jadi banyak saudara. Ada juga waktu orang menceritakan saudara keluarga yang keadaan Anda tidak perlu untuk pikirkan, Anda perlu buang sampah-sampah itu. Anda cuma perlu untuk kalau dia puas dengan bercerita, ya kita cuma dengar, tapi jangan tidak akan kemudian cerita ke orang lain. Terus apalagi kalau Anda sendiri itu terpengaruh, yang itu bukan urusan, cuma gara-gara orang itu yang punya masalah, yang punya apa dibilang otaknya itu yang kotor, otaknya dia melihat orang langsung curiga, langsung berprasangka jelek langsung. Nah, kalau kita bergaul terus kemudian kita hanya mengambil yang jahat itu bukan pelihara, itu menghancurkan
menunjukkan kasih Tuhan. Jadi orang-orang yang gosip, yang datang hanya adu domba, padahal orang itu yang itu tidak melakukan itu dan tidak bicara itu. Karena sekarang musim hoax, jadi iblis penipu, si binatang itu, dia memecah belah. Dia inginkan supaya tidak ada kasih persaudaraan lagi. Tidak ada, hanya adalah sentimen, benci, iri hati, sombong, cemburu dan persaingan, dan kemudian hancurlah kasih persaudaraan. Mari saudara-saudara, sangat sederhana hari ini saya hanya ingin ingatkan kita, jagalah kasih persaudaraan, pelihara seperti mana kita melihara. Saya nih, satu waktu saya suka di masa pandemi ini saya suka diam di atas, saya di lantai 3, saya jarang turun, saya turun cuma waktu ibadah ini. Dan karena kalau di atas itu saya sendiri dengan suami, maka saya suruh ambil pot, pot bunga, saya bilang taruh, tapi waktu itu belum beli pot, maka saya bilang ambil itu aja, ambil itu bekas cat, bekas cat itu, ember bekas cat, saya bilang taruh tanah, terus cat di atas. Saya lihat kalau dikirim atas makanan buat saya dan suami, terus saya lihat ini ada cabai, paus bagus, udah dan di angkat-angkat udah hancur begini, saya sayang semua. Maka saya tabur semua. Oh, saya senang banget karena saya menantikan dia tumbuh, saya menantikan. Oh, bibit itu bertumbuh dan bagus banget, saudara, dan bertumbuh. Dan saya sebentar tiap berapa hari saya datang, sehabis saya nyiram, sampai saya ngobrol. Saya nyiram, saya ngobrol, saya bilang begini, kamu bertumbuh kamu sehat, bertumbuh baik saya sayang kamu. Jadi saya ngomong dengan yang itu, bibit itu, saudara. Dia bertumbuh, saudara. Oh, tiap saya siram, saya ajak ngobrol, dia bertumbuh. Dan Anda tahu, suami saya bilang, bertumbuh kamu punya itu. Terus saya bilang, iya dong, orang saya pelihara, saya sayang, saya ngomong, saya itu dan pohon cabai itu bertumbuh mulai besar. Terus suami saya bilang gini, itu kan tumbuhnya jadi banyak, saudara. Jadi harus pindahin ke sana supaya jangan. Terus saya panggil bagian bantu saya untuk tanam di halaman sana. Dan masih sanggup sudah lihat, terus saya punya kasih. Cabainya subur, lebih subur dari cabai di kebun. Wow, saudara, dia bertumbuh dengan perkataan kasih yang saya ucapkan. Saya ucapkan kasih, saya bilang saya sayang kamu bertumbuh bagus sehat Kalau satu dia mulai, udah saya sedih, saudara, saya mulai ngomong, saudara, ingat, pentingnya pelihara kasih ini adalah ucapan-ucapan kita, saudara. Karena kalau kita mengucap, tumbuhan aja bisa sadar. Dan saya kaget, saya bilang sama mantu saya, harus dipelihara baik-baik jangan sampai dia tidak bertumbuh waktu saya udah kasih pindah ke kamu harus. Jadi setiap kali kata saya bilang, mana tumbuhan saya, mana cabai saya. Dan akhirnya saya turun ke bawah, saya lihat cabai saya suburnya bukan main, dia sampai segini tingginya, subur. Sehingga pembantu saya bilang begini, yang satu yang pembantu yang laki yang pergi nanam, terus istrinya yang pembantu saya yang bagian masak. Terus mereka udah petik dapat segini, terus mereka bilang, Bu, ini hasil cabai yang di kebun. Alhamdulillah, puji Tuhan, cabai saya berhasil sehingga bisa dinikmati. Saudara, kalau Anda melihara kasih saya, Anda bisa menikmatinya. Kalau orang Tionghoa zaman dulu, saudara, suka mengangkat saudara. Jadi kalau teman baik, sehingga mereka, ayo kita saudara, kan, saudara.
Saya ingat opa saya yang mengangkat saudara dengan lembong. Iya, ya. Sekarang itunya udah jadi banyak menteri itu lembong, Gorontalo saudara lembong, dan mengangkat saudara. Nah, selalu datang kalau dari daerah, mereka tinggal di Gorontalo, tinggal di rumah kami. Dan saya rasa luar biasa, orang zaman dulu itu sudah angkat saudara. Nah, di sini saya juga mendengar tentang teman saya, waktu dia papanya ini suka menolong, jadi punya teman baik yang banyak. Tiba-tiba orang-orang suka bilang apa? Kata beliau apa? Memo, kata beliau memo ya, iya memo. Jadi waktu teman kami ini dia cerita, dia punya kesaksian bahwa dia berhasil karena dia punya papa ini orang baik, punya teman dan suka menolong orang-orang, suka memberkati, menolong dia, walaupun gak kaya raya tapi suka menolong, suka membagi berkat. Dan kemudian satu waktu dia nih sudah besar dan akhirnya dia mau kerja, dia gak punya modal, gak punya apa. Terus papanya bilang begini, aku kasih dia, kata Beleces, aku kasih memo gitu untuk kamu pergi ke teman papa di Jakarta, ke teman papa yang sudah berhasil, karena temannya mungkin dulu belum berhasil, papanya yang tolong sehingga berhasil. Orang itu jadi kaya, perusahaannya besar. Dan apa saudara, dia datang ke sana. Terus kan semua mesti peraturan tunggu, ini ya tidak bisa langsung masuk, apalagi tidak dikenal oleh penjaga security semua karena perusahaan besar. Nah akhirnya tiba-tiba dia bilang tolong kasih, dan akhirnya tiba gilirannya. Itu orang kaget dan bilang, wow, saya siap, kamu anaknya ini, wah saya akan tolong kamu sampai kamu berhasil. Dan saudara, dia berhasil menjadi orang kaya dan punya real estate di mana-mana. Saudara, dari orang tuanya yang memelihara kasih persaudaraan. Saudara, dengan kasih persaudaraan ini, Anda akan lihat keturunanmu pun akan diberkati. Karena itu yang Tuhan janjikan. Kasih persaudaraan. Saya tadi teringat Yusuf, saudara. Yusuf memiliki mimpi yang begitu luar biasa, tapi mimpinya tidak bisa ia diterima bahkan oleh papanya pun, bahkan oleh kakak-kakaknya. Dia bilang, gila banget lu, masa kita akan sujud pada kamu? Iya, ngapain orang kita yang kerja, karena dia yang kecil kan, walaupun ada satu. Iya, Yusuf punya adik lagi, Benyamin ya. Tapi maksudnya saya kan kakak-kakaknya kan yang pergi kerja, pergi apa, masa kita yang tunduk? Bahkan papanya juga tunduk. Jadi papanya ini nggak mungkin nih anak udah ngaco saudara ya. Tuhan memberi visi dan mimpi bagi orang-orang yang suka menjaga hatinya, menjaga kasih persaudaraannya, menjaga sekalipun Anda bukan orang siapa-siapa saat itu. Tetapi kalau Anda memiliki mimpi, visi dari Tuhan, dan Anda menjaga visi itu dengan apa saudara? Memelihara kasih persaudaraan. Dengan tidak marah kepada teman, dengan disuruh papanya nurut walaupun mereka menjadi sebal dengan mimpinya. Sekali lagi saudara, perhatikan baik-baik. Saya hanya mau cerita ini dan saya akan lanjutkan. Akan datang. Saya hanya mau berhenti di Yusuf ini. Saudara tahu, Yusuf dalam keadaan itu kakak-kakaknya buang dia, kakak-kakaknya masukin ke sumur, dan kemudian membohongi papanya bahwa dia sudah diterkam oleh binatang buas, dan bawa bekas jubahnya terus dicelupin di kayak darah Nah saudara, dan padahal Yusuf sudah dijual, dan sekali lagi dijual ke Potifar Potifar kan dijual ke Potifar dan bawa ke Mesir. Nah saudara,
Tetapi dia tidak marah. Dia tetap memelihara hatinya bahwa walaupun jahat diperbuat oleh saudara, diperbuat oleh keluarganya dan kakak-kakaknya, dia tetap mengasihi mereka. Ingat, karakter walaupun satu kandungan mungkin bisa berbeda, karakter sifat. Tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan, yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, jaga hati kita sekalipun sekeliling kita kurang baik terhadap kita. Kita tetap harus pikir positif, kita terus harus berlaku baik. Nah saudara, dalam hal yang jahat itu pun Yusuf tetap menjaga hatinya. Dan akhirnya Yusuf dijual dan Yusuf bekerja tetap dengan rajin di rumah Potifar, rajin. Walaupun kemudian istri Potifar, nyonya itu menipu dia dengan menjebak dia karena dia tidak mau melayani nafsu dari nyonya itu. Maka saudara, untuk melindungi sifatnya yang jelek nyonya Potifar itu, maka dia mengadu kepada suaminya. Akhirnya Yusuf kena. Sekali lagi saya ingin bilang Anda, untuk kau yang punya visi yang besar, untuk kau yang punya mimpi yang luar biasa, tidak terjadi dengan begitu saja. Tetapi pelihara hatimu, pelihara pikiranmu, pelihara cara melihatmu, cara mendengar, cara bersikapmu, bukan saja kepada keluarga saudara, tetapi ke semua orang. Karena mungkin Anda akan mendapatkan lagi saudara-saudara yang lain dengan sifat Anda yang baik. Oh saudara, begitu luar biasa. Nah saudara, disitulah Yusuf dimasukin di penjara. Dia tidak membela diri. Mestinya kan untuk menjaga dirinya dia akan bilang, dia itu si nyonya itu yang gak benar. Mana ada orang mau percaya, dia lebih percaya istrinya. Jadi taruh badan saja. Jadi apapun orang mau ngomongin kita, selama kita hidup ini hanya pelihara kasih persaudaraan, bukan berarti tidak ada tantangan dalam hidup. Banyak tantangan. Tetapi orang yang menjaga kasih persaudaraan, baik dalam keluarga, kakak beradik maupun dalam sanak famili maupun dalam jemaat ataupun teman-teman, itu pun adalah harus memelihara kasih persaudaraan. Saya menjaga hubungan saya dengan patu-patu saya mengasihi mereka. Setiap kali saya minta tolong angkat, saya bilang ini uang jajan, dan mereka jadinya senang. Walaupun mereka itu adalah pembantu saya, setiap bulan saya kasih gaji, tetapi setiap kali saya kasih, biarpun saya nggak punya uang banyak, apalagi di masa itu, apa yang saya dapat nggak ada saudara. Saya hanya berharap kepada kasih karunia Tuhan. Nah saudara, tapi dari sedikit itu saya usahakan, saya mesti kasih, dan itulah membuat menjaga kasih persaudaraan. Dan sekali lagi saya bilang pada Anda, Yusuf, dia tidak melepaskan hubungannya dengan Tuhan walaupun keadaan tidak nyaman. Dia tidak membeberkan kesalahan nyonyanya, tapi dia menahan diri untuk tidak membela diri. Dia diam saja, dibawa ke penjara, dia diam. Dan saudara, apa yang jadi di penjara, dia menjadi orang kepercayaan karena perilakunya yang manis, lembut, sabar, setia, dan jujur, dan sungguh-sungguh memiliki kasih persaudaraan. Jadi orang-orang di situ menjadi bersahabat dengan dia, sehingga juru makan, juru minum, juru makanan raja, minuman raja yang masuk juga di penjara ini menjadi saudara, karena dia saling mengasihi, dia memperhatikan mereka, dan kemudian mereka punya mimpi karena dia terus berhubungan dengan Tuhan. Maka dia menceritakan dan dia menerjemahkan mimpi-mimpi mereka, suatu yang luar biasa. Akhirnya dengan hanya tidak memberikan uang, tidak memberikan bantuan uang atau kasih tidak, tapi hanya dengan apa yang ada padanya, yaitu dia berhubungan dengan Tuhan. Dia menjadi orang
tidak bilang, ya tiba-tiba langsung orang itu mencari. Tidak. Tiba-tiba ayat firman itu berkata, ya dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Tidak mungkin saudara kita langsung bisa bilang ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara, harus ada yang bayar harga. Hubungan intim dengan Tuhan itu enggak langsung. Kalau saya melihat, ya bahwa sudah bekerja keras memenangkan jiwa, dan kemudian ada hal di mana yang kami doakan tadi, saudara, ya meledak, meledak gasnya di dekat dia, dan akhirnya dia hampir mati. Saudara, bantu dalam doa terus supaya anak ini hidup, karena anak yang dilayani Bowo ini menerima Yesus di Palembang, saudara, itu daerah keras, saudara. Dan 2 orang yang dilayani Bowo ini menerima Yesus, dan 2 orang ini mengalami masalah berat. Jadi bukan dengan orang lain, tapi iblisnya senang. Sehingga tapi saya percaya Tuhan sedang membuat seperti Yusuf ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi artinya punya integritas, tidak peduli keadaan situasi kita nggak enak, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak peduli keadaan kita tidak enak, orang-orang menjahati kita, tapi hati kita terus dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita kembali, mempromosi kita. Sebab saya sangat ingat, saudara, ayat ini sangat berkesan pada saya, karena ayat 6 ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, Anda harus berani berkata seperti itu. Maka saya ingin Anda mengerti bahwa satu waktu perbuatan baikmu, kasihmu, pemeliharaan kasihmu akan berbuah seperti saya punya pohon. Seperti saya punya pohon cabai. Dia karena dipelihara, terus kemudian saya bilang, lihat tuh cabai saya lebih bagus daripada di puncak, ya kan? Saya punya cabai karena saya pelihara dengan kasih sayang. Terus saya mati-mati terus, walaupun dia hanya cabai, dia hanya tumbuhan, daunnya hanya mekar begitu besar, dan saudara, luar biasa. Jadi pelihara, saudara. Jangan mau hancurkan, tapi pelihara. Rumah kalau tidak pelihara juga hancur, saudara. Walaupun mewah atau apa bisa hancur, tapi mari kita pelihara, dan karena Tuhan siap menolong kita. Ingat, saudara, Yusuf hanya dengan modal hubungan dengan Tuhan dan mendoakan orang-orang itu, dan memberikan iman, memberikan apa yang dia dapat, karunia marifat yang dia dapat, karunia nubuatan dan marifat yang dia ucapkan pada mereka. Ternyata itu terjadi, sehingga saudara, orang yang juru makanan, sehingga ini juru makanan dan juru minuman ini dipanggil raja, dan akhirnya mereka menceritakan waktu raja mengalami masa kesusahan. Maka dia katakan, ada di sana, juru minuman itu bilang, ada di sana seorang yang mengartikan mimpi. Saudara, satu waktu kau memberikan kasih dengan apa yang kau punya, talentamu apa, karuniamu apa. Ada orang karunia rohaninya menolong, memberikan bala bantuan, memberkati karena dia punya banyak uang, tolong orang ini. Satu waktu dia perlukan, Tuhan akan tolong dia, saudara. Atau dengan mendoakan, satu waktu kita didoakan, kan? Ada hal dengan mensupport atau menguatkan. Satu waktu Anda lemah, ada orang akan datang, Tuhan kirim menguatkan Anda. Jangan takut, setiap taburan akan bertumbuh. Tetapi ingat, harus dirawat. Kasih persaudaraan, jangan khawatir. Dan saudara, maka Yusuf dipanggil, dikeluarkan dari penjara, dan akhir ceritanya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ingat, saudaranya datang di masa kesusahan Tuhan. Jadi jauh sebelum kesusahan
perusahaan itu datang, maka Tuhan sudah kirim Yusuf ke sana. Karena Yusuf orang yang menjaga, ia memelihara kasih persaudaraan. Kalau Yusuf bukan orang yang memelihara kasih persaudaraan, pasti bukan Yusuf yang akan dikirim Tuhan ke sana. Iya, pasti bukan Yusuf. Nah, karena Yusuf adalah orang yang lembut, sabar, rendah hati dan baik, dan tidak memikirkan kesalahan orang, tidak mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, maka Tuhan pakai Yusuf ini luar biasa. Sehingga Yusuf sudah menjadi orang terkenal, orang kedua. Iya, raja bilang, semua kuberikan, cuman kursi ini yang tidak kuberikan padamu. Semua kau punya kuasa, ya kan, untuk mengatur semua. Nah, saudara, apa yang jadi? Masa susah, papanya Yakub yang mengalami masa susah dengan kakak-kakaknya yang menjual dia, kakak-kakaknya yang menganiaya dia karena visinya yang dari Tuhan, karena mimpinya, karena imannya, karena mimpinya. Iya, visi. Anda boleh punya mimpi dari Tuhan, gak apa-apa, tapi ingat akan ada proses. Tapi proses itu jangan berubah sifat Anda menjadi orang sombong, atau menjadi sakit hati, atau menjadi kepahitan. Enggak, saudara, semua ada proses. Saya mengalami proses sehingga saya bisa menjadi hamba Tuhan. Kalau enggak, saya tidak ada apa-apa. Kalau enggak, tidak ada orang bilang, oh, kasih dari surga saya kemarin dikirim lagu saya yang direkam oleh Ibu Lina, Sandra Lina. Saya senang juga karena saya sudah jarang, gereja saya ini jarang menyanyikan lagu saya. Saudara, jadi lagu yang sudah kuno ini muncul, dikirim sama Ruth ya. Dan kemudian saya mendengarnya. Di malam hari saya mendengar lagu saya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Saudara, walaupun lagunya cuma tidak sehebat-hebat, tetapi itu keluar dari hati yang mengasihi. Dan saudara, dia menjamah hatiku, dia menjamah juga hatimu. Dia seperti Yesus, seperti air yang mengalir, Roh Kudus. Karena itu bagian yang aku punya, yaitu menyembah dan memuji Tuhan. Maka bagian yang bisa kuberikan adalah Tuhan tuntun melalui karunia yang ada pada saya. Itu ingin supaya orang dikuatkan. Tuhan jamah mereka, jamah. Tuhan jamah aku, jamah mereka juga. Maka itulah yang kulakukan di masa ini, yaitu bersama-sama kami memuji. Dan ada orang-orang yang menitipkan doa, maka kami berdoa buat mereka. Maka inilah Anda tahu, Yusuf yang menjaga kasih persaudaraan itu, dia yang menolong saudaranya. Saudaranya datang dan akhirnya dia kaget. Wow, ini saudara-saudara saya. Oh, ini yang jahatin saya. Dia tidak bilang, dia jahatin gue gak mau tolong dia. Ngapain? Dia kapok, dia rasa bagaimana gue dibuang, bagaimana gue diejek, bagaimana gue dihina, bagaimana saya ini menjadi orang yang dipenjara, bagaimana biarin mati mereka semua. Enggak, saudara. Jangan menginginkan kematian musuh. Jangan menginginkan kebangkrutan musuhmu. Jangan menginginkan hal buruk pada musuhmu. Tetapi berdoa buat mereka. Topang mereka. Pelihara kasih itu dengan membuang semua kotoran, membuang pikiran kotor, membuang semua. Oh, orang-orang bisa jahatin saya, dikatakan saya menghabisi uang. Perusahaan suami saya bangkrut karena saya ini kawin masih muda, dan saya orang kampung, jadi tidak kepengen macam-macam, saudara. Tidak suka macam-macam. Dan saudara saya biasa saja sampai sekarang. Tapi saudara saya bisa dikatakan nggak bisa, sampai mana bisa sih seorang perempuan yang begini, yang hanya makan begitu saja dan tidak minta macam-macam, dan saudara tiba-tiba bisa kasih bangkrut satu perusahaan yang besar. Itu kan ada-ada aja. Dan mereka bisa nanya ke saya, Cik katanya yang bangkrutin perusahaan. Oh, saudara, jadi sampai ke luar negeri orang-orang ngomongin bahwa begini. Saya gak marah, saya ketawa aja. Saya bilang, oh gitu ya.
Masa sih? Iya, saya ini justru yang dengan uang mama saya ini bantu-bantu perusahaan suami saya. Kok malah saya yang ini? Dan saudara, sampai akhirnya tapi saya datang pada Tuhan itu saya belum tahu saya sudah, karena saya terus intip dengan Tuhan. Saya justru di masa saya itu saya jadi dekat dengan Tuhan. Tapi saya dengan beritanya nanti saya sudah jadi pendeta, saudara. Jadi kalau saya tahu di luar ngomong begitu, saudara, tapi saya tidak peduli. Saya ingin saudara Anda semua kita menjadi orang yang memberkati keluarga, memberkati, pelihara hubungan persaudaraan. Iya, bisa. Apalagi kalau kita punya kelimpahan, apa salahnya memberkati? Sangat indah orang memberi. Lebih berkat, lebih bahagia memberi dari menerima. Ada yang memberi itu kan lebih bahagia dari menerima. Saudara, betapa indahnya kalau kita bisa. Nah, saudara, di saat itulah saya mengalami dengan Tuhan dan saya berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memberikan keadaan kami, saudara. Dan inilah yang saya ingin bilang pada Anda. Yusuf yang Tuhan ingatkan saya tadi lagi begitu. Maka Yusuf menjaga dan Yusuf akhirnya mereka tahu bahwa yang mengatur semua di Mesir itu adalah Yusuf, bukan Firaun tapi Yusuf. Dan itulah yang membuat saudara, mereka semua jadi takut, kirain Yusuf mau balas, padahal tidak, karena Yusuf adalah orang yang membuang semua masa kekelaman itu, buang semua masa yang tidak enak, pikiran yang tidak baik itu. Halal perbuatan orang pada kita, buang semua. Jangan menghalangi berkat yang akan kita terima ke depan hanya dengan sampah-sampah yang kita simpan. Buang semua. Pelihara kasih persaudaraan. Ada waktunya kita mengalami, tapi ada waktunya kita harus membuang semuanya. Dan hari Valentine adalah hari kita menjaga kasih sayang, pelihara kasih sayang ini. Nah, saya akan melanjutkan. Akan datang, karena Anda tahu Yusuf memelihara seluruh keluarga Yakub. Seluruh keluarganya diberkati karena Yusuf yang mengalami aniaya ini. Yusuf, tak ingat, dimulai dari visi yang besar. Anda mengalami susah saat ini, jangan khawatir. Terus visi Anda bahwa Yesus melihat Anda. Dia tahu bahwa Anda membutuhkan, dan Anda tetap berhubungan dengan Tuhan dan tidak marah. Karena Ayub pun masa susah, masanya dan masa yang dialami dikata-katain, bahkan hancur semua perusahaan dan anak-anak meninggal. Istri mengatain, bahkan dia bilang matilah kau. Istrinya bilang, kalau istrinya orang Batak bilang mati kau, terus itu tulisnya gitu, dan matilah kau. Saya pikirnya terjemahan bahasa Alkitabinya sebagian ini orang Batak ini matilah kau, pergi matilah kau, ucap alam dan matilah kau. Nah, saudara, apapun orang ngatain kita, apapun yang kita alami, bangkrut dan kesusahan di masa ini, jangan takut. Tetap punya hubungan dengan Tuhan dan mau mengenal Dia lebih dekat. Di penjara, Yusuf akhirnya lebih lagi mempertajam visi. Dan masa Ayub menderita, Ayub berjumpa dengan Tuhan. Dan disitulah Ayub dipulihkan. Mari kita tiap malam kita datang pada Tuhan dan kita menyerahkan semua sampah-sampah itu, dan kita jaga kasih persaudaraan dengan kuasai mulutmu, kuasai pikiranmu, kuasai hatimu, kuasai cara mendengarmu, maka engkau akan melihat masa depanmu masih ada. Tuhan akan memberkati kita semua, karena Tuhan berkata di ayat ini, saya sekali lagi ingatkan Anda, dikatakan, sebab itu dengan yakin kita, ayat 6 dapat berkata. Harus dengan iman kita berkata, karena kita mengerti firman Tuhan. Besok nanti hari apa kita balik lagi ibadah, saya akan membagikan ini satu persatu. Tadi ayat yang saya
Ia akhiri sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Jadi tidak ragu karena kita punya pengalaman dengan Tuhan. Karena kita memelihara kasih persaudaraan. Tidak mudah saudara. Orang yang menyakitin kita dan kita kemudian oh nggak apa-apa, kita terus baik dan kita wow banyak hal yang mari kita terus menjaga hati kita, pelihara. Saya kasih contoh itu banyak dengan pemelihara. Maka ya saya sampai contoh dia cabai yang tidak bisa ngobrol dengan saya, tapi saya bisa ngobrol dengan dia dan bisa tumbuh. Saya ingat Pak, saya sangat ingat saya melihat burung pipit yang kecil jatuh dan dia sudah mau mati. Saya angkat, ada semua sami, kita lagi doa puasa, dan saya ngomong-ngomong, kamu cantik, kamu baik, padahal dia udah gak kuat saudara. Kamu cantik, kamu baik, itu cara melihara juga. Kamu baik, kamu ini, ayo sehat, ayo saya busin, saya kasih tetes air, saya kasih. Tapi saudara, karena dia sangat kecil seperti ini, saya taruh kecil banget. Dan terus saya ngomong, dia sudah gak, karena dia masih baby, dan sudah saat karena dia jatuh di bawah. Dan terus akhirnya saudara kami taruh di atas, dia mulai karena saya ngomongin dengan yang manis-manis dan baik-baik saudara, dan menguatkan dia, padahal dia binatang, dia tidak tahu kan bahasa manusia, saya juga tidak tahu bahasa binatang, dia pun, tapi saya mengucapkan karena roh saya, Tuhan tahu, dan binatang ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi tadi saya kasih contoh dia dengan tumbuhan, saya contoh sekarang dia burung, dan kemudian burung itu karena saya terus ngomong dengan kamu cantik, kamu bagus ya kan, kamu sehat lagi ya, mama kamu lagi nunggu kamu di pohon, ayo mama kamu. Dan apa yang jadi burung pipit ini tiba-tiba menjadi sehat dan dia mulai cicit, dia mulai bangkit dan dia mulai lompat, yang tadinya lesu dia tergeletak, dia mulai bangkit. Dan saya luar biasa, dan dia buang air, karena tahu dia buang air di tangan saya. Ada resiko kan, menolong orang pun ada resiko, menolong burung pun ada resiko. Dan saudara, dia buang air, jadi kotorannya di tangan saya ketawa, bukan lihat kotoran, terus saya bilang dasar udah ditolong, buang aja, mati aja kamu. Tidak, saya lap dan saya tetap sayang dia, saya usap-usap dia, saya ngomong baik-baik. Terus kemudian dia lebih kuat, kemudian dia mulai berkicau dan mamanya dengar. Saya mulai panggil mamanya, ini anak kamu, ini mama, anak kamu mama, ya kan, mama, papa, mana kamu? Datang saudara, 2 suami istri burung pipit, papa mamanya bisa datang, pelihara saudara. Dan dari saya pelihara itu aja cuma berapa menit itu saya pelihara, dia bertumbuh dan dia jadi sehat. Dan saya mulai pindahkan dia ke pohon. Mamanya langsung datang, tidak takut manusia loh, untuk anaknya itu dia lihat langsung. Wah, padahal kami ada berapa orang situ, langsung burung itu langsung samperin anaknya. Tapi karena mereka nggak bisa ngangkat, namanya burung pipit kan kecil, nggak kuat ngangkatnya. Burung itu lompat ke satu ranting lagi, karena dia masih nggak kuat, masih baby, jatuh lagi. Jadi saya angkat lagi, saya ngomong lagi, mama, ini saya ngomong dengan manis-manis. Dan kemudian saya tahu di pohon yang lebih rindang itu datang mamanya. Jadi berapa kali saya taruh di pohon ini, dia masih jatuh. Dan saya masih berdoa, dan saya mulai ngomong terus, panggil dia, mulai cicit, mamanya mulai cicit, papa mamanya datang saudara. Saya lupa nanya namanya siapa, papa mamanya. Dan saudara, nah saya taruh di pohon, pohon apa itu? Semara. Natali dia. Nah saya taruh di situ kan rimbun saudara, di Bukit Doa, rimbun saudara ya. Jadi ternyata mama papanya datang lagi, dan dia mulai bisa lompat. Hanya dengan bagaimana kita melihat, tentu ada tindakan, ada tindakan, ada ucapan yang tidak membalas dendam, dia tidak, bahkan Yusuf membelum keluarganya, dan dia bilang, udah jangan dipikirin yang lalu, itu semua Tuhan buat untuk menjaga keluarga Yakub. Jadi dia berpikir positif, jadi ucapkan yang positif saja. Ucapkan positif. Memang ada masa
penderitaan, tapi masa itu akan lewat. Karena tidak selamanya musim itu pasti akan berlalu. Nah, Tuhan pulihkan, dan kemudian Israel sampai sekarang Anda lihat yakin adalah Israel. Sekali lagi, ada banyak cara kita memelihara, baik dengan ucapan, sikap kita, tingkah laku kita, tapi lebih lagi buang semua hal-hal yang buruk di sana. Jangan perasaan Anda, cara memandang Anda yang negatif, Anda berusaha pada keluarga, pada teman. Buang semuanya dan serahkan pada Tuhan dan berdoa. Saya percaya apa yang sangat menguatkan saya ini adalah yakin kita dapat berkata dengan yakin Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Tetaplah kuat, tetaplah beriman. Masalah Anda mungkin keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, hubungan keluarga, tapi tetaplah percaya kalau kau memelihara kasih persaudaraan, kesembuhan mudah terjadi, berkat mudah terjadi. Semua saya punya banyak kesaksian, tetapi kita akan sambung lagi untuk hari Selasa, Rabu, Jumat, ya. Berdoa pasti kita akan mampu berkata dengan yakin Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak perlu takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya akhiri dengan satu ayat Roma 8. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan mengalahkan kita? Kita akan baca dari sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, sebab itu kita harus punya hubungan itu dengan Tuhan. Siapakah yang akan melawan kita? Tadi juga dikatakan seperti itu, dia bahwa kalau Tuhan adalah penolong kita, tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Kalau Allah di pihak kita, kalau Tuhan menolong kita, tidak ada yang manusia bisa tekan kita atau bisa mempengaruhi kita, karena kita punya Tuhan di dalam kita kuat. Nah, maka di sini Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Jadi kalau Anda pelihara kasih, Anda orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, saudara ya, atau kuasa baik yang di atas
maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Ya mungkin itu corona makhluk lain ya saudara ya, makhluk lain. Dan Tuhan sudah menolong saya ya. Ya, kuasa baik yang maupun di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak usah takut orang yang tidak suka pada Anda, tidak usah Anda pikirkan, ya kan? Karena Anda baikin pun, kalau mereka nggak suka, mereka tetap nggak suka, biarpun kita baikin. Jadi no problem. Pikirkan Tuhan dan pikirkan yang baik dan berbuat baik pada musuh kita apapun, karena mereka adalah, kalau mereka adalah orang percaya Tuhan Yesus, berarti mereka adalah saudara kita. Kalau mereka belum percaya Tuhan Yesus, kita berdoa supaya satu waktu mereka pun akan menjadi keluarga Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa akhir, tetapi kita nyanyikan satu lagu. Karena sudah hujan, saudara. Haleluya, kita nyanyikan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes, kasih Tuhan tidak pernah berubah, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, tidak selamanya. Oh, tidak selamanya Anda menderita, tidak selamanya Anda susah, tidak selamanya. Abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yes. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, Jesus. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti,
selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sampai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Dengan yakin kami dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dengan apakah manusia dapat membuat ketentuan ada di pihakku? Siapa yang dapat mengalahkanku? Tidak ada yang dapat mempermalukan kami. Tuhan menolong kami. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, mari katakan dengan iman, Tuhan seperti ayat firman Tuhan itu katakan, Tuhan selalu, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Lalai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Allah di pihakku, tidak ada yang dapat mengalahkan. Kami akan keluar lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa
ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan tindakan-tindakan yaitu memelihara kasih persaudaraan. Karena dengan ini Tuhan firman berkata kami ini dapat iman, keyakinan bahwa kita dapat berkata dengan iman bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan khawatir menghadapi masa-masa ini. Aku tidak perlu cemas. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Bahkan Engkau berkata di dalam Tuhan, Roma 8, kalau Allah di pihak kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Tidak ada. Bahkan sengsara, aniaya, dan masa-masa kesukaran ini pun Engkau berkata kami akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang terganggu keuangan mereka, pekerjaan, bahkan Tuhan Yesus, hubungan-hubungan keluarga, Tuhan memulihkan semuanya. Dan kami tidak perlu takut. Tuhan, Engkau akan menopang anak-anakmu, menguatkan, memberkati mereka. Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kalau hubungan kami tetap intim dengan Engkau, kami tidak terpengaruh dengan keadaan kesulitan di masa ini, kami tetap ada dengan Engkau Tuhan. Kami tetap ada hidup dengan Engkau Tuhan. Oh, kami tetap menjaga kasih persaudaraan. Tuhan, kami punya iman, kami punya keyakinan Tuhan pasti akan menolong. Sebab itu Tuhan, apa yang sudah didoakan baik bangsa negara, baik teman-teman yang sakit, baik mereka yang berkesusahan, mereka yang bermasalah Tuhan, saat ini yang ada di online Facebook juga Tuhan, mari angkat tanganmu. Ada yang bermasalah, ada yang mengalami kesulitan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kau jawab. Kau tolong mereka Tuhan. Kau dengar doa mereka. Tuhan adalah penolong kami. Ada siapakah kami takut? Tidak ada. Tuhan, karena Engkau menolong kami. Berkati anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kuatkan mereka. Pulihkan keadaan mereka. Hiburkan yang sedang berduka Tuhan, keluarga, opung mami, hiburkan mereka dalam nama Yesus. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berkati. Mereka mengalami masa-masa menakutkan dan hal-hal yang merupakan suatu yang mencemaskan hidup Tuhan, berikan damai dan tenang. Terima kasih. Tuhan, jawab doa anak-anak Tuhan, jawab doa mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa anak-anak, dan mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Tibakan dengan selamat Tuhan, pasukan malaikat menopang menyertai mereka sehingga mereka bisa tiba di rumah dengan selamat. Tuhan, mereka berkumpul dengan keluarga yang bahagia. Mereka bisa beristirahat dengan tenang dan damai. Saat mereka istirahat, saat itu Tuhan berkat-Mu turun Tuhan. Berkat damai sejahtera ketenangan. Bahkan berkat Tuhan memulihkan keadaan mereka sehat dan kuat Tuhan. Sembuh dan diberkati dan iman mereka bertumbuh. Dan hubungan suami istri dan hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Bahkan hubungan keluarga Tuhan. Oh, pelihara kasih persaudaraan itu Tuhan. Mereka semua dipulihkan Tuhan. Diberkati Tuhan. Tuhan, semua mengucapkan hal-hal yang positif dan baik dari perbuatan yang baik di hati mereka Tuhan terhadap sesama dan penuh pengampunan. Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha Tuhan Yesus Engkau datang kali yang kedua. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami,
persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, dan menjadikan orang benar, orang kepercayaan Tuhan dan manusia. Dan Tuhan menjaga kasih kami tetap terpelihara terhadap Tuhan dan sesama. Berkat Tuhan, kelimpahan dari seberang lautan, kelimpahan dari surga, kelimpahan dari tahta Allah Bapa itu Tuhan juga mengalir ke atas anak-anakmu. Suatu takaran yang dipadatkan, yang ditekan, yang diucapkan, itu akan tumpah keluar ke atas ribakan anak-anak Tuhan, dan kasih perbenaran mereka dan gereja, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami terima semua janji Allah, kami terima semuanya Tuhan, berkat-berkat Allah jasmani dan rohani, dan kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.